Selamat sore Pak Lamsen. Ini tadi udah ibadah atau belum ini Pak Lamsen ini? Ini kan Sabtu ya Pak Lamsen. Terus kemarin itu kok ada VN Pak Lamsen yang katanya mau bikin agama baru, itu maksudnya gimana Pak Lamsen? Atau Pak Lamsen mau nyalon jadi nabi ini kayaknya ini? Kenapa Muhammad bisa bikin agama baru? Saya tidak bisa, ya bisa aja. Cuma ya percuma lah, terlalu capek bikin itu, nggak ada artinya. Kasihan orang-orang jadi masuk neraka semua, penipuan. Seperti Anda kan sudah tertipu dengan Al-Quran, jadi masuk neraka, kasihan lah. Begitu banyak orang tertipu oleh Muhammad. Wah, kalau Nabi Muhammad kan udah jelas Pak Lamsen. Sejarahnya, para sahabatnya, bagaimana Nabi Muhammad menerima wahyu dari Tuhan, dari Allah, kemudian disampaikan kepada umatnya, para sahabatnya. Kemudian sudah jelas buah dari ajarannya itu. Kalau Pak Lamsen ini mau bikin agama baru, mau jadi nabi baru, emangnya Pak Lamsen ini udah pernah dapat wahyu? Kemudian sahabat-sahabat Pak Lamsen ini siapa saja? Kece, Bowo, PB Lugas, atau siapa ya Pak Lamsen ya? Jadi pengakuannya berbeda Pak Lamsen. Kalau Nabi Muhammad sudah pengakuan dunia. Kalau Pak Lamsen kayaknya RT aja belum mengakui nih kayaknya Pak Lamsen. Harus kerja keras nih Pak Lamsen. Iya, sudah jelas saya tahu bahwa yang membawa wahyu itu bukan Jibril. Ya menurut pendapatnya Muhammad sebelum dia mengakui pengakuan istrinya dan Waraqah bin Nawfal, ya yang membawa wahyu itu adalah setan atau jin. Tapi karena dipengaruhi oleh Waraqah bin Nawfal, maka dia ikut mengakui bahwa itu adalah Jibril. Muhammad sendiri kan nggak mengenal Jibril. Waraqah bin Nawfal juga sebetulnya nggak kenal Jibril, bagaimana asal ngomong aja. Jadi ikut-ikutanlah semua Islam, tertipu semua. Katanya itu Jibril. Nggak tahu siapa itu sebetulnya yang datang itu, yang pasti siapa nggak ada yang tahu. Muhammad sendiri nggak tahu. Tapi Islam ini sama Waraqah bin Nawfal jadi memastikan bahwa itulah Jibril. Bagaimana itu? Makanya landasan iman Islam ini gantung, tidak jelas. Gini loh Pak Lamsen, pemberitahuan atau informasi atau penegasan yang disampaikan Waraqah bin Nawfal itu karena beliau itu ahli kitab. Beliau itu mengkaji kitab-kitab terdahulu, yang itu juga merupakan wahyu dari Allah. Karena memang Allah atau Tuhan itu memberikan wahyu kepada manusia itu selalu melalui perantaraan malaikat Jibril, termasuk si Yesus itu. Kalau dalam Al-Quran itu ada kata-kata wa ayyadnahu biruhil kudus, diperkuat dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah Jibril. Sekarang gini aja, jangan bermain asumsi. Kita lihat ajarannya. Nabi Muhammad dengan Islam mengajarkan menyembah Tuhan yang esa. Sementara ajaran Pak Lamsen mengajarkan menyembah Tuhan yang tiga, atau juga tidak jelas lah. Ada Tritunggal, ada Trinitas, ada Oneness. Intinya mengajarkan menyembah manusia. Nah, dari indikasi itu mana yang kira-kira ajaran yang benar, mana yang salah, mana yang diwahyukan Jibril, mana yang diwahyukan setan, iblis, yang mana? Silakan Pak Lamsen. Oh, Waraqah bin Nawfal itu punya kitab, yaitu kitab-kitab sebelumnya itu diwahyukan oleh Allah menurut Kusandi ya. Berarti Waraqah bin Nawfal itu kan punya agama yang benar. Kitabnya Waraqah bin Nawfal itu adalah kitab yang benar. Berarti Waraqah bin Nawfal adalah beragama yang benar. Ya saya tidak tahu dari mana jalannya Waraqah bin Nawfal itu mengenal Jibril itu ya. Padahal dia gak ketemu, ya nggak masalah. Ini timbul masalah lagi. Muhammad itu kan tidak mau menjadi agama yang mengikuti agamanya Waraqah bin Nawfal dan juga agama Nasrani. Berarti Muhammad itu
adalah kafir. Pembangkang, tidak mau menuruti agama yang benar, tidak mau menuruti kitab suci yang benar, yaitu kitab Waraqah bin Naufal. Masa kafir diangkat jadi nabi? Yang benar aja laku sandi ya. Waraqah bin Naufal kan gak melihat pertemuan Muhammad dengan sosok itu, atau yang dianggap Muhammad itu setan atau jin itu, kan gak melihat. Kok lebih tahu Waraqah bin Naufal daripada Muhammad? Ini sangat-sangat ganjil lah. Tidak benar seperti itu. Ganjil, tidak masuk akal. Nah, ini yang Pak Lamson salah paham lagi itu. Jadi muara dari Nasrani, muara dari Yahudi, muara dari Muslim era Nabi Muhammad itu muaranya pada bapak agama, yaitu Millata Ibrahim, Ibrahimiyah, Pak Lamson. Waraqah itu juga sedang menunggu sesuai dengan kitab yang dia yakini. Dia menunggu datangnya penolong lain yang dijanjikan dalam kitabnya. Makanya dia tahu sosok Nabi Muhammad sebagai orang yang diberi gelar Al-Amin. Kemudian dia menyimpulkan bahwa yang datang itu Jibril itu berdasarkan keyakinan ajaran yang dia ikuti, kitab suci yang dia yakini. Jadi Pak Lamson ini tidak bisa memahami bagaimana evolusi atau estafet agama Islam itu. Agama Islam itu sudah ada sejak Nabi Adam. Estafet turun-temurun sampai era Nabi Muhammad. Makanya dalam era Nabi Muhammad itu, kusempurnakan agamamu, lakum, bagimu, agama bagimu, kata Allah. Jadi ada evolusi, dan itu semua berakhir di era Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu untuk seluruh umat manusia. Kalau Rasul-Rasul terdahulu untuk lokal. Begitu Pak Lamson. Wah, Pak Lamson ini nggak paham. Iya, Waraqah lagi menunggu ya. Waraqah itu kan punya agama yang benar, kitabnya yang benar. Dia menunggu. Di Arab sana kan sudah banyak menjadi penganut agama Nasrani, sudah banyak saat itu. Kenapa Muhammad tidak mau mengikuti agama yang benar, yaitu agama Nasrani? Kenapa tidak percaya kepada kitabnya yang benar, dari kitabnya Waraqah bin Naufal? Waraqah bin Naufal itu kan menerjemahkan Alkitabnya orang itu dari bahasa Ibrani menjadi bahasa Arab. Muhammad kok nggak mau masuk agama Nasrani? Kok dia tetap kafir? Ya mana mungkin kafir jadi nabi? Yang benar aja lah ya, yang benar aja. Waraqah bin Naufal itu kan nggak kenal itu Jibril juga, dari mana dia tahu? Walaupun dia menunggu-nunggu, kok dia pastikan langsung, oh itu Jibril. Dia nggak lihat. Itu pun dia tahu karena dilaporkan oleh istrinya. Muhammad aja yang sudah melihat langsung tidak mengenal Jibril, padahal dia calon nabi. Bagaimana? Ini kan kejanggalan yang tidak masuk akal semua ini. Pak Lamson ini yang keliru. Nasrani Yahudi itu dalam perspektif kami itu bukan agama. Itu lebih pada deskripsi tentang sebuah kaum. Nasrani itu para pengikut Isa, Yahudi itu para pengikut Musa. Makanya Yesus itu hanya untuk domba Israel. Ya Nasrani itu identifikasi yang paling sederhana. Sekarang kalau Pak Lamson ngeyel, silahkan dibuka di Bible Pak Lamson sendiri. Nanti aku kasih ayatnya. Yesus berkata bahwa dia harus pergi. Sebab jika dia tidak pergi, maka penolong lain itu tidak akan datang. Yang saya tanya pada Pak Lamson, penolong lain yang dimaksudkan oleh Yesus itu siapa Pak Lamson? Silakan Pak Lamson, sebagai seorang yang mengkaji Bible, penolong lain yang dimaksudkan oleh Yesus itu siapa? Silakan, kalau Pak Lamson ngeyel. Oh, Waraqah bin Naufal tidak beragama. Ya salah dong kalau gitu yang dikisah-kisahkan dalam kisahnya Muhammad itu. Katanya Waraqah
agama Nasrani. Yang benar kamu atau malah ahli-ahli Islam itu? Itu saya tahu dari tulisan-tulisan orang-orang Islam, profesor doktor semua itu. Ya udahlah, Waraqah bin Naufal tidak beragama, oke, tidak apa-apa. Tapi kenapa Muhammad tidak mengakui ajaran kitabnya Waraqah bin Naufal, kitab yang benar itu? Ya, jadi saya bingung, makin bingung saya ini, Gus Sandi. Yang benarnya agama atau bukan Nasrani? Agama Nasrani bukan. Tapi kenapa katanya banyak orang-orang Barat masuk agama Nasrani? Nah, artinya bagaimana tuh? Bagaimana tuh? Tidak agama, tapi kok disebut kelompok Nasrani? Punya kitab, ya, yang diterjemahkan oleh Waraqah bin Naufal. Kenapa Muhammad tidak masuk kelompok mereka? Wah, taruhlah itu bukan agama. Kenapa Muhammad tidak masuk kelompok yang percaya kepada kitabnya Waraqah bin Naufal? Nah, itu aja itu pertanyaan. Ya, saya ikutin kamu dulu. Saya ikutin kamu punya pendapat. Gini loh Pak Lamson, sekarang itu disebut sebagai agama Nasrani itu karena ada pemilahan besar di dunia sekarang itu, bahwa ada agama Nasrani, agama Yahudi, agama Islam. Tapi Pak Lamson dengarkan VN ku tadi. Dalam perspektif kami, Islam itu sudah ada sejak Adam. Para nabi-nabi terdahulu, Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, dan lain sebagainya, itu muslimun, Islam, orang yang berserah diri pada Tuhan. Meskipun penyebutan nama agama Islam itu baru di era Nabi Muhammad. Pada ayat risalah terakhir, Al-Yauma akmaltu lakum, hari ini kusempurnakan agama bagimu. Inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang diterima Allah itu Islam. Jadi Islam ini substansinya sudah ada sejak dahulu Pak Lamson. Terus kata siapa Nabi Muhammad tidak menerima ajaran-ajaran terdahulu? Nabi Muhammad dan keluarganya itu mereka mengikuti millata Ibrahim, Ibrahimiyah, termasuk Waraqah itu Ibrahimiyah Pak Lamson. Makanya untuk membantu pemahaman Pak Lamson, silahkan Pak Lamson jelaskan yang dimaksudkan penolong lain dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 itu siapa? Hubungkan dengan perkataan Yesus ketika mau pergi. Masih banyak yang harus kusampaikan padamu, tetapi kamu tidak kuat menanggungnya hari ini. Itu intinya di Yohanes 16 kalau tidak salah. Coba Pak Lamson jelaskan maksud perkataan Yesus apa. Masih banyak yang harus kusampaikan, tapi kalian belum mampu menanggungnya. Aku akan meminta pada Bapakku untuk mengutus seorang penolong lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Itu maksudnya bagaimana Pak Lamson? Kalau menurut kami itu informasi dari Yesus bahwa akan datang Nabi terakhir, yaitu Muhammad SAW. Kalau Pak Lamson punya pemahaman yang berbeda, silakan jelaskan pada kami. Silakan. Saya bukan bermasalahkan muslimun Islam itu. Aduh Gus Handi, taruhlah tidak ada agamanya lah, Islam semua itu Islam. Taruhlah Muhammad kan saat itu belum Islam, atau sudah Islam Muhammad itu sebelum mendapat wahyu. Yang jelas Muhammad itu tidak mengaku kitabnya Waraqah bin Naufal, tidak masuk kelompok Waraqah bin Naufal. Sedangkan orang-orang Arab lainnya sudah banyak mengikuti kelompoknya Waraqah bin Naufal, entah Islam kah itu, entah Nasrani, nggak tahu lah itu namanya. Kelompok Waraqah bin Naufal itu apa? Yang percaya kepada kitabnya Waraqah bin Naufal itu nggak tahu itu namanya Islam atau apa, nggak tahu itu, nggak ngerti. Nggak usah lah agama, nggak usah pakai agama, ya. Kenapa Muhammad itu tidak percaya kepada kitabnya Waraqah bin Naufal? Kalau dia percaya kepada kitabnya Waraqah bin Naufal, berarti dia sudah masuk grup kumpulan yang percaya kitab Waraqah bin Naufal. Saya tidak sebut lagi Nasrani, tidak. Saya ikut kamu dulu, tidak sebut Nasrani. Ya, entah Islam pun nggak masalah. Islam. Kenapa Muhammad tidak mau masuk Islam? Islamnya Waraqah bin Naufal, yang percaya kepada kitab itu, kitab sucinya Waraqah bin Naufal. Artinya kan Muhammad masih kafir. Kata siapa nggak mengikuti Pak Lamson? Aku sudah bilang muaranya itu millata Ibrahim, muaranya itu agama Ibrahimiyah. Nabi Muhammad dan keluarga besarnya
ayah dan kakeknya itu penganut Ibrahimiyah, mengesahkan Tuhan. Demikian juga istri-istrinya Khadijah itu semua menganut ajaran tauhid, mengisahkan Tuhan. Ini sekaligus membantah tuduhan kafir bahwa ayahnya Nabi Muhammad itu seorang kafir. Salah besar. Semuanya itu penganut Ibrahimiyah, penganut tauhid. Makanya Pak Lamsen, dalam ajaran Islam salah satu rukun iman itu adalah percaya kepada nabi-nabi Allah terdahulu dan percaya pada kitab-kitabnya terdahulu. Itu Pak Lamsen. Makanya Pak Lamsen silahkan jawab. Informasi dari kitab suci Pak Lamsen sendiri, Bible Pak Lamsen sendiri, yang kami yakini masih ada serpian kebenaran. Siapa yang dimaksudkan penolong lain? Apa maksud Yesus berkata, hari ini masih banyak yang akan kusampaikan, tapi kamu belum mampu menanggungnya. Silahkan jawab, siapa penolong lain yang dimaksudkan oleh Yesus? Kalau Pak Lamsen nggak mampu jawab ya buat PR Pak Lamsen aja lah. Oke lah, penganut tauhid, nggak apa-apa penakut tauhid. Tapi apakah Muhammad percaya kepada kitabnya Waraqah bin Naufal? Kenapa Muhammad tidak disebutkan masuk kelompoknya Waraqah bin Naufal? Orang Arab lainnya itu dituliskan di situ. Saya baca orang-orang Arab lainnya itu sudah banyak menjadi Nasrani. Tapi kamu tidak mau disebut Nasrani. Ya, kamu bilang masuk Islam lah. Nah, artinya Muhammad kan tidak masuk Islam. Atau nggak ngerti saya bagaimana bahasa saya gunakan lagi. Padahal di kisahnya Muhammad itu, di kisahnya itu dikatakan banyak orang-orang Arab itu masuk Nasrani. Kamu bilang bukan Nasrani, Islam. Nah, jadi sulit saya mau menjelaskan kepada kamu itu. Saya gantilah. Orang-orang Arab lain itu sudah banyak percaya kepada kitabnya Waraqah bin Naufal. Sementara Muhammad tidak percaya kepada kitabnya Waraqah bin Naufal. Di luar kelompoknya Waraqah bin Naufal itu si Muhammad. Kok bisa menjadi nabi? Lagi juga sudah ada kitab yang benar, yang dapat dipercaya. Kok bakal datang lagi Al-Quran, mau wahyukan lagi kitab yang baru? Apa ada salahnya? Apa memang kitabnya Waraqah bin Naufal itu salah? Apakah mau diganti? Ini jadi pertanyaan, banyak timbul pertanyaan ini. Artinya kitabnya Waraqah bin Naufal itu harus diganti, dibuang, diganti dengan Al-Quran. Ada apa? Kenapa harus diganti? Ini penjelasanku terakhir ya Pak Lamsen. Pak Lamsen dengerin baik-baik. Aku awali dari awal. Dalam Al-Quran itu diinformasikan, Allah itu mengutus begitu banyak para rasul. Ada yang dikisahkan, ada yang tidak dikisahkan. Sementara Isa itu terutus untuk Bani Israel. Untuk Bani Israel. Sementara Nabi Muhammad bukan Bani Israel. Bukan keturunan Yakub. Makanya Nabi Muhammad tidak mengikuti Injil, Pak Lamsen. Tetapi Nabi Muhammad tentu mengikuti ajaran-ajaran Ibrahimiyah melalui jalur yang lain, yang kita tidak tahu. Yang muaranya sama. Mentauhidkan Allah, Pak Lamsen. Jadi meskipun tidak disebutkan menjadi anggotanya Nasrani, ajarannya sama, tauhid pada Allah. Tetapi para rasul yang membawa berbeda. Itu makanya Al-Quran memberikan informasi. Banyak rasul-rasul yang diutus, tetapi tidak semua dikisahkan. Itu kuncinya Pak Lamsen. Makanya kalau Pak Lamsen mempelajari ketika Nabi itu hijrah ke Madinah, itu di sana banyak sekali Yahudi-Yahudi yang menunggu Mesias terakhir. Itulah Nabi Muhammad. Banyak yang menunggu di sana. Makanya Pak Lamsen, kalau Pak Lamsen ingin bantah siapa penolong lain yang dimaksudkan oleh Yesus yang aku uraikan di depan tadi. Kalau Pak Lamsen belum bisa, aku akhiri dulu diskusi ini buat PR Pak Lamsen. Silakan. Saya bukan membantah. Kalau saya dialog itu nggak pernah membantah Islam-Islam. Siapapun teman saya dialog, saya ikutin jalur-jalur pemahamannya Islam itu seperti kamu ini. Saya ikuti jalurnya. Sayangnya kamu itu mengarang-mengarang. Jadinya kacau kan? Nah, kalau memang kita orang Yahudi itu hanya untuk orang Yahudi saja, bagaimana bangsa-bangsa lain?
Mampuslah itu tidak dapat tidak dapat petunjuk. Hanya orang Israel aja dapat petunjuk. Itulah bodohnya Al-Quran itu. Katanya Yesus hanya untuk orang Yahudi, hanya untuk orang Israel. Padahal banyak bangsa-bangsa lain, ribuan tahun mulai dari mana itu lebih banyak lagi. Apakah itu mau dibuang begitu saja dianggap sapa oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Itulah ajaran tidak masuk akal. Ajaran tidak masuk akal. Padahal menurut Alkitab saya, Tuhan mengasihi semua umat manusia, bukan hanya orang Israel. Yesus pun bekerja untuk banyak orang, bukan hanya orang Israel. Itulah sempitnya pemikiran orang-orang Islam, karena Al-Quran mengatakan Yesus hanya untuk bangsa Israel. Dan kata-kata Yesus pun digunakan, di potongan-potongan berita pun digunakan mengatakan bahwa Yesus hanya untuk orang Israel. Bagaimana orang Mesir, bagaimana orang-orang Palestina, bagaimana orang-orang Samaria, bagaimana orang-orang lain-lain itu? Apakah dianggap sampah oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Yang benar aja lah, berpikirlah baik-baik. Sudahlah Gus Handi, pakailah otak yang bersih. Jangan tertutup oleh ajaran Al-Quran yang tertutup itu, terlalu kecil ajaran itu, terlalu kecil. Sudah ada kitab yang benar, kitab Jawaharatul Novel, muncullah kitab baru. Aturannya kitab baru itu hanya untuk orang Arab lah. Jadi kitabnya Jawaharatul Novel untuk siapa lah gitu? Hanya untuk orang Yahudi. Itu orang Arab juga, kitabnya Jawaharatul Novel. Kenapa harus dirubah lagi isinya? Kamu bilang tidak berubah. Apakah kitab itu hanya mengajarkan tauhid saja, tidak ada yang lain-lain? Masa ajaran hanya tauhid? Tidak ada yang lain ajarannya. Begitu Gus Sandi. Kitabnya orang Minapol itu tebal. Kalau cuma menuliskan hanya tauhid saja, satu lembar pun nggak penuh itu. Satu lembar tulisan tauhid. La ilaha illallah itu aja sudah. Masa ribuan lembar kitabnya orang Minapol hanya mengatakan tauhid doang? Yang bener aja lah Gus Sandi. Pak Lamsen, itu udah aku bantu itu informasi yang diberikan Al-Quran itu, Yunus 47, Al-Isra 15. Jadi di setiap umat itu Pak Lamsen, Allah mengirimkan Rasul, masing-masing umat itu kedatangan Rasul. Tetapi kembali lagi seperti yang ku sampaikan di depan, tidak semua para Rasul itu dikisahkan. Kalau Pak Lamsen tidak percaya, memangnya Romawi saat itu mengikuti hukum-hukum yang diajarkan Yesus? Kan juga tidak. Intinya kembali lagi Pak Lamsen, dalam pemahaman Islam itu sebelum era Nabi Muhammad, masing-masing belahan dunia dalam periode-periode tertentu semuanya diberi utusan masing-masing dengan wahyu masing-masing. Namun di Al-Quran itu memang yang diceritakan Bani Israel aja, karena itu umat-umat pilihan, tetapi juga diinformasikan bahwa masing-masing belahan dunia dalam periode-periode tertentu itu diutus para rasul yang tidak semua dikisahkan. Makanya silakan dipahami seluruh VN-ku itu. Dan Pak Lamsen sekali lagi tidak menjawab pertanyaanku, siapa yang dimaksud penolong lain Pak Lamsen? Sebagai pengkaji Injil puluhan tahun, Bible puluhan tahun, silahkan siapa penolong lain Pak Lamsen? Kalau enggak dijelaskan ya aku akhiri sampai sekian gitu loh. Jadi PR Pak Lamsen gitu. Makin kacau Gus Handi. Kamu bikin lagi ayat Al-Quran itu buat saya. Kan saya belum percaya ayat Al-Quran karena belum terbukti yang membawa wahyu itu kepada si Muhammad itu Jibril atau jin atau setan. Itu dulu dibuktikan. Ya. Itu dulu dibuktikan. Tadi kan saya permasalahkan pertamanya kan itu. Gara-gara itulah saya tidak percaya kepada ayat Al-Quran. Sebelum terbukti bahwa yang membawa wahyu itu kepada Muhammad adalah Jibril, saya tidak akan percaya kepada ayat Al-Quran. Jangan gunakan itu. Yang sekarang kita harus pastikan adalah bahwa yang membawa wahyu kepada Muhammad adalah Jibril. Itu yang harus kita pastikan. Bagaimana cara memastikannya?
kita harus memegang perkataan atau pengakuan dari orang yang melihat, menyaksikan, dan yang mengenal Jibril itu. Waraqah bin Naufal kan tidak melihat dan tidak mengenal. Dengan alasan Waraqah bin Naufal adalah agama yang benar. Tadi kamu bilang bukan agama yang benar. Waraqah bin Naufal ada kitabnya. Jadi bangsa-bangsa lain punya kitab lagi. Jadi kacau dan balau semua ini. Jadi kacau dan balau. Itu buktinya ya, bahwa kitabnya Waraqah bin Naufal itu bukan hanya untuk orang Israel saja. Kenapa Waraqah bin Naufal orang Arab bisa memiliki kitabnya orang Israel itu? Nah, kitab siapa yang dipegangnya itu? Itu yang dipegangnya Waraqah bin Naufal itu, yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Kok bisa ada sama Waraqah bin Naufal kalau memang dia itu hanya untuk orang Yahudi atau untuk orang Israel saja? Kan berantakan semua ini ceritanya ini. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan janggal, ganjil, yang tidak masuk akal, yang berantakan. Aduh Gus Sandi, ya. Kamu asal ngomong, tapi tidak mengerti kenyataannya bagaimana. Waraqah bin Naufal bukan orang Israel, orang Arab. Banyak orang Arab masuk Nasrani, mempercayai kitabnya Waraqah bin Naufal itu, yang seharusnya itu hanya untuk orang Israel saja. Kok bisa sampai ke Arab? Pak Lamsen diskusi kayak undur-undur. Tadi itu udah aku bantu Pak Lamsen. Kalau kesulitan melihat awalnya, lihat ujungnya, lihat hasilnya. Hasilnya ajaran Islam itu mengajarkan tauhid, menyembah Tuhan yang esa. Kalau ajaran Kristen, ajarannya Pak Lamsen, berapa Tuhan yang Pak Lamsen sembah? Esa atau Tritunggal, Trinitas, Oneness. Lihat ujungnya, lihat hasil akhirnya Pak Lamsen. Jangan muter-muter terus gitu loh. Pak Lamsen ini aneh. Kemudian aku kasih penjelasan lagi ya Pak Lamsen. Memang saat menerima wahyu yang pertama di Gua Hira itu Pak Lamsen, Nabi Muhammad belum tahu bahwa itu Jibril. Semuanya belum tahu bahwa itu Jibril, karena Jibril memakai sosok aslinya. Kalau Pak Lamsen tanya siapa yang melihat, ya nggak mungkin. Saksi itu hanya relevan untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan hal-hal yang gaib Pak Lamsen. Tetapi dalam perjalanannya turunnya Al-Quran selama 23 tahun kurang lebih itu, Jibril juga pernah mengejawantah menjadi sosok manusia mendatangi Rasulullah. Persis ketika Jibril mendatangi Maria itu Pak Lamsen pernah mengejawantah menjadi sosok manusia, tetapi bukan manusia yang hidup kemudian bersama-sama dengan manusia yang lain, tidak, hanya ejawantah sesaat gitu Pak Lamsen. Aku akhiri sajalah. Pak Lamsen ditanya penolong lain aja masih bulet itu untuk PR Pak Lamsen ya Pak Lamsen. Udah sore Pak Lamsen, nanti kalau sudah dapat jawab siapa penolong yang lain, kita diskusi lagi. Selama Pak Lamsen tidak menjawab siapa penolong yang lain, silahkan diskusi dengan yang lain dulu. Jadi semua manusia mempunyai otoritas menentukan itu Jibril atau bukannya. Ya, Gus Handi mempunyai otoritas. Dilihat dari hasil akhirnya, kamu lihat itu bahwa itu adalah Jibril, boleh. Karena kamu sudah punya hak dari Allah barangkali, mempunyai otoritas untuk menentukan itu. Saya juga Allah berikan otoritas untuk menentukan. Bagi saya itu adalah setan, iblis. Karena ajaran Al-Quran itu bertentangan dengan kitabnya Waraqah bin Naufal. Jadi kitabnya Waraqah bin Naufal itu kan benar, beritanya, ajarannya benar. Ya, makanya Waraqah bin Naufal itu masuk surga, ya, masuk surga itu. Karena kitabnya Waraqah bin Naufal kitab yang benar. Muncul Al-Quran, ya. Muncul Al-Quran. Ajarannya bertolak belakang dengan kitabnya Waraqah bin Naufal, yang walaupun kamu bilang itu ajarannya tauhid. Emang cukup hanya tauhid ajaran Alkitab itu? Masa hanya tauhid doang tapi melanggar aturan-aturan lain? Perintah-perintah Tuhan tidak dilaksanakan, hanya mengakui tauhid. Mana mungkin masuk surga hanya tauhid saja? Tidak ada itu tauhid saja. Harus lengkap baru masuk surga. Jadi bagi saya itu
Al-Quran itu adalah karangan setan. Saya berhak juga mengatakan seperti itu. Karena semua kamu bilang bisa melihat dari ujungnya. Kalau saya melihat dari pangkalnya. Dari pangkalnya, kalau sudah kepalanya ular, ekornya pun sudah jadi ular semua itu. Kalau dari sininya sudah ular, ke ekor sana sudah ular itu. Tapi bagi kamu, kepalanya ular, mungkin ekornya bisa jadi sapi kali. Ya, begitu ya. Ya bagi saya tidak seperti itu. Awalnya dulu, dasarnya dulu. Kalau dasarnya bagus, akhirnya pasti bagus. Kalau dasarnya salah, ya semua jadi salah. Itu bagi saya. Berarti itu pendapat kita ya, beda ya. Artinya, ya Gus Hadi menggunakan akal pikirannya, ya jadi begitulah kacau kan jadinya kan seperti ini. Jadi siapa yang mempunyai otoritas mengatakan itu Jibril atau bukan, tidak ditentukan oleh Allah. Semua orang bisa mengatakan itu Jibril, dan semua orang itu bisa mengatakan itu setan. Udah, simpel aja. Islam mengajarkan tauhid, menyembah Tuhan yang esa. Kristen mengajarkan nyembah manusia. Mana yang ajaran setan? Itu aja. Gak usah bulat-bulat Pak Lamsen. Dari tadi ditanya penolong lain. Kalau Pak Lamsen nggak bisa jawab penolong lain, silahkan cari penolong yang lain untuk bantu Pak Lamsen. Udah sore Pak Lamsen. Oke lah Gus Hadi. Kamu itu sudah berapa lama kita berdialog? Tetap aja kamu bertahan mengatakan bahwa Yesus itu manusia biasa. Kan sudah saya jelaskan kepada kamu. Alkitab jelaskan juga lah bahwa Yesus itu bukan manusia biasa. Kamu tetap tidak bisa mengertikun, lupa terus. Yesus itu bagaimana orangnya? Manusia biasa seperti Muhammad itu bagaimana orangnya? Ya, oke lah kalau kita sampai di sinilah mungkin sudah kebingungan. Gus Hadi, saya pun off juga lah ya. Selamat sore, sampai ketemu lagi. Pikir-pikir Gus Hadi ya, apakah itu Jibril atau setan yang mendatang Muhammad itu ya? Oke, bye-bye. Ya Pak Lamsen, selamat sore. Moga ganti Tuhan lah. Masa manusia nyembah manusia? Fakta Yesus itu manusia itu fakta. Kalau Yesus Tuhan, asumsi. Ya, moga ganti Tuhan lah.